Halo warga KDM sekalian. Guys, baru-baru ini ada berita yang sangat-sangat luar biasa, berita baik bagi pecinta KDM, bagi fans KDM. Apa itu beritanya? Beritanya adalah ternyata Kang Deddy Mulyadi semakin dekat dengan Pak Prabowo. Apa buktinya? Buktinya baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi menggunakan mobil dengan plat RI1. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini kode keras gitu? Apakah ini pertanda bahwa KDM ini akan dijadikan wapres daripada Pak Prabowo? Apakah Anda setuju kalau Pak KDM ini dijadikan wapres atau tidak? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi dekat dengan Pak Prabowo? Apakah ini ada unsur politik atau tidak? Jadi, beberapa bulan yang lalu ya, keputusan daripada KDM dengan keputusan atau kebijakan daripada Pak Prabowo itu kan sempat berseberangan ya. Apakah ini alasannya Pak KDM itu diundang masuk ke mobil daripada RI1? Apakah ini ada wacana politik atau tidak? Apakah ini ada udang di balik batu? Apakah ini berita baik atau berita buruk? Apakah Anda setuju kalau Kang Deddy Mulyadi itu dijadikan wapres daripada Pak Prabowo? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi menggunakan mobil RI1 guys. Wow, luar biasa. Dan Kang Deddy Mulyadi dikerubungi oleh masyarakat Jawa Barat seperti biasa ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, mohon maaf bagi pendukung Pak Prabowo ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo, KDM itu lebih banyak ya orang yang mengerubungi KDM kalau pergi ke daerah-daerah gitu ya, kalau belusukan gitu ya, kalau pergi ke suatu tempat gitu ya. Lebih banyak orang yang mengerubungi KDM daripada Pak Prabowo. Ya, menurut kalian gimana? Apakah saya salah atau tidak? Itu kalau saya perhatikan. Kenapa Pak Prabowo ini tidak seperti Pak KDM gitu ya, tidak seperti Pak Jokowi gitu? Apa alasannya? Karena Pak Prabowo itu sebenarnya ya orang yang sangat elitis. Jadi kita sangat jarang melihat Pak Prabowo itu turun ke lapangan ya, sangat jarang sekali ya. Misalnya nih ya, contoh misalnya seperti KDM, turun ke kali misalnya membersihkan sampah, ya dan lain sebagainya. Sangat jarang sekali. Makanya Pak Prabowo itu disebut sebagai pemimpin yang sangat elitis ya. Berdiri di tempat yang sangat-sangat elitis, di atas menara gitu ya, menara Gading. Dan apakah ini baik bagi kepemimpinan Indonesia atau tidak? Ya ada plus dan minusnya ya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kekurangannya itu maka akan disebut sebagai pencitraan gitu ya. KDM ini kan sebenarnya diejek-ejek ya sebagai Mulyono jilid kedua ya. Karena apa? Karena dia dekat dengan rakyat, karena dia masuk gorong-gorong ya, karena dia masuk ke sungai dan sebagainya ya. Tapi menurut saya pribadi walaupun ya Kang Deddy Mulyadi ini diisukan pengganti daripada Mulyono II ya, tapi sah-sah aja ya. Luar biasa ya kinerja daripada Pak KDM. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi ya, jauh lebih efisien ya kinerja daripada Pak KDM kalau saya perhatikan. Pak KDM itu tidak hanya turun ke lapangan, tapi dia bisa mengambil kebijakan yang sangat kontroversi ya, walaupun itu bertentangan dengan akal sehat juga gitu ya. Walaupun bertentangan dengan akal sehat para koruptor maksudnya, bukan akal sehat masyarakat kecil ya atau masyarakat jelata ya. Jadi masyarakat jelata atau masyarakat kecil itu sangat pro terhadap KDM. Kenapa? Karena kebijakannya sangat pro terhadap mereka. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian apakah KDM ini akan dijadikan jadi wapres gitu? Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, Pak KDM ini pasti akan dijadikan wapres menggantikan Pak Gibran. Kenapa Pak Gibran ini digantikan? Apa alasannya? Mohon maaf ya, saya tidak memojokkan Pak Gibran di sini ya. Kalau menurut keyakinan saya, Pak Gibran ini lebih cocok jadi pengusaha, lebih cocok dari pebisnis daripada wapres. Jadi kalau wapres posisinya itu menurut saya pribadi terlalu, mohon maaf ya, terlalu pasif gitu ya. Harus ada gagasan-gagasan atau terobosan daripada uh, Mas Gibran ini ya. Seperti misalnya, contoh misalnya Budiono misalnya. Budiono itu kan wakil daripada Pak SB. Budiono itu kan sampai begadang ya, sampai kerja mati-matian untuk apa? Untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik ya. Kemudian Pak Yusuf Kalla ya. Pak Yusuf Kalla itu kerja mati-matian ya. Kemudian Pak Maruf Amin ya. Walaupun Pak Maruf Amin itu kadang-kadang nggak kelihatan kerjanya ya, tapi ya berdoa juga bekerja guys ya.
Jangan salah ya, ya berdoa juga itu bagian daripada bekerja ya, jangan salah. Ya, kemudian Mas Gibran ini, ya saya perhatikan ya, mohon maaf ya bagi pendukung Pak Mas Gibran, lebih cocok jadi, pebisnis gitu ya, lebih cocok dari pengusaha gitu daripada wapres. Kalau Pak KDM menurut saya pribadi lebih cocok jadi presiden bukan wapres dia. Lebih cocok, jadi, presiden daripada wakil. Kalau wakil dia bisa jadi pasif juga, karena gini guys, rata-rata wakil itu kan seperti ban serep ya. Nah, ban serep itu kan nggak dipakai. Misalnya nih ban mobil nih ya, masa, ban mobil pakai ban serep? Enggak kan? Ban serep itu kan ya untuk jaga-jaga kan, supaya apa, supaya ada pengganti kalau misalnya terjadi apa dengan presiden, misalnya sakit ya, kecelakaan ya, dan lain sebagainya. Sehingga ada istilah wakil. Jadi kalau saya pribadi ya, menurut saya pribadi, saya nggak setuju kalau Pak KDM ini jadi wapresnya Pak Prabowo, nggak setuju banget. Apakah Anda setuju atau tidak? Lebih baik dia pindah partai gitu ya. Ya partai ini kayak ya partai Nasdem, ya, kemudian partai Golkar dan sebagainya ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah Anda setuju Kang Deddy Mulyadi ini presiden atau tidak? Kalau Anda setuju Kang Deddy Mulyadi ini jadi presiden, maka Anda harus subscribe channel ini. Supaya apa? Supaya kita bersatu mendukung Kang Deddy Mulyadi. Jadi nanti kalau Kang Deddy Mulyadi itu calon presiden tahun 2009, saya akan menggalang donasi guys. Kenapa saya menggalang donasi? Supaya apa? Supaya ada biaya kampanye. Karena biaya kampanye presiden itu kan sampai ratusan miliar ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau dia bekerjasama dengan oligarki, kalau terpaksa bekerjasama dengan oligarki, maka KDM ini akan terjerat yang namanya oleh strategi daripada oligarki. Kenapa Kang Deddy Mulyadi itu bekerjasama dengan oligarki kalau misalnya jadi presiden? Karena biaya kampanye yang sangat gede sekali ya, biaya kampanye yang sangat mahal sekali ya. Biaya kampanye itu mahal sekali guys ya, biaya politik di Indonesia itu mahal sekali, sehingga harus menggandeng yang namanya oligarki, harus berkonco-konco dengan yang namanya oligarki. Nah, untuk menghindari ini kita harus berdonasi gitu ya. Saya akan menggalang donasi nanti tahun 2009 ya, 2009 kalau dia calon presiden. Makanya biar nggak ketinggalan Anda harus subscribe channel ini ya. Karena kita satu visi, satu misi, yaitu menjadikan KDM menjadi presiden. Kemudian kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi ini sangat cocok jadi presiden. Kenapa? Karena dia kebijakannya itu sangat luas sekali, dan menurut saya pribadi ya, salah satu YouTuber yang bisa jadi presiden itu ya, yang berpotensi jadi presiden itu adalah Pak KDM. Jadi ya saya meminjam istilah Pak Prabowo ya, hidup YouTuber ya, hidup Jokowi ya, hidup YouTuber ya. Ya Pak KDM ini harus ini guys ya, harus jadi presiden. Itu cita-cita saya ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini rasional atau tidak? Hidup Pak KDM. Pak KDM harus RI 1. Tapi guys, kan politik itu kan dinamis ya. Maksudnya gini ya, politik itu kan bisa berubah ya kapan saja. Kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo itu tidak mencalonkan lagi ya. Mudah-mudahan ya nanti yang calon itu jadi presiden itu adalah Pak KDM ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo mengalah ya. Karena sudah tua ya. Pak Prabowo itu salah satu presiden paling tua di Indonesia ya. Umurnya sudah 70 tahunan ya, 76 atau 78 ya. Bentar lagi 80 loh. Ini sangat berbahaya sekali ya bagi kesehatan Pak Prabowo. Lebih baik Pak Prabowo istirahat ya di rumah ya kan. Ya, jadi kasihlah kesempatan bagi yang muda-muda gitu ya jadi presiden. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Seperti Pak KDM. Pak KDM kan sudah ya lumayan muda lah ya. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM. Salam KDM RI 1.